Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 46 yang anggotanya terdiri atas saya Sanida Fitriana NPM 19022 dan partner saya Indra Pratama NPM 19028. Di sini kami akan presentasikan mengenai simulasi model dinamik produksi rak dinding di PT Sania Bella berbasis software Stella. Nah, yang pertama kali akan saya lakukan adalah proses pembuatan modelnya. Pertama kita klik software Stella. Kemudian kita klik model. Selanjutnya kita klik stop. Kita akan membuat 3 stop di sini. Yang pertama diberi nama jumlah permintaan. Yang kedua ada stop dinding. Dan yang ketiga ada stop multiplex. Dan setelah itu kita klik flow. Semuanya dari luar ke dalam. Kita keluar. Keluar kalau stop. Setelah semuanya diberi flow, kemudian kita beri nama. Untuk yang pertama ini adalah penurunan daya beli. Dan yang kedua ini adalah peningkatan pemakaian. Selanjutnya yang ketiga ini adalah konsumsi rak dinding. Ini yang keempat adalah produksi rak dinding. Selanjutnya ini ada bahan baku rusak. Kemudian ini ada produksi setelah semua flow terisi, kemudian kita isi dengan konverter. Untuk yang pertama ini ada persentase dan di sini persentase penurunan. Ini ada komposisi penggunaan bahan baku. Selanjutnya ada persentase peningkatan produksi multiplex. Selanjutnya persentase kerusakan. Dan setelah konverter kita beri konektor. Untuk yang pertama dari jumlah permintaan ke penurunan daya beli dan persentase penurunan ke penurunan daya beli. Sini dan ke sini. Selanjutnya dari jumlah permintaan ke konsumsi rak dinding. Stop ke sini. Dan setelah itu dari ini ke sini. Setelah itu stop ke bahan baku black ke sini, kemudian ke sini, dan ini ke sini. Setelah itu dari stop ini Nah, setelah selesai membuat modelnya, kita masukkan persentase. Yang pertama persentasenya penurunan ini kita masukkan angka 0,03. Misalkan 0,03. Kemudian persentase pemakaian 0,07. Lalu komposisi bahan bakunya ini 1. Kemudian persentase peningkatan
0,3. Persentase kerusakannya kita misalkan 0,4. Oke. Setelah itu masukkan rumus mulai dari penurunan daya beli ini jumlah persentasenya dikalikan dengan jumlah permintaan. Rumus peningkatan rumus konsumsi rak dinding ini stoknya dikurangi dengan jumlah ini produksi rak dinding komposisinya dikurangi dengan stok. Oke, dan bakunya stok dikalikan dengan stok persentase dikalikan stok. Oke, setelah itu kita masukkan jumlah permintaan, kita misalkan dengan 4.000. Dan stok rak dinding itu tadi masukkan rumus produksi rak dinding, ini penggunaan bahan baku dikalikan dengan stok multiplex. Dan stok multiplexnya ada, kita masukkan misal 7.000. Oke. Nah, setelah semuanya model terisi dan modelnya sudah jadi, kita klik repeat dan kita buat repeatnya. Masukkan jumlah permintaan, stok, multiplex, stok rak dinding, konsumsi rak dinding, dan produksi rak dinding. Kemudian kita klik OK. Setelah itu klik run spec, kita from ini 1, detiknya 12, detiknya 1, dan teman. Dan kita klik OK. Selanjutnya run dan run. Nah, jadi untuk grafiknya seperti ini. Kemudian kita buat table pad. Tabelnya jadi jumlah permintaan, stok multiplex, stok rak dinding, konsumsi rak dinding, dan produksi rak dinding. Dan kita klik OK. Kemudian run spec 1, 12, 1, teman, lalu OK, run, dan di run. Nah, jadi untuk simulasi model produksi rak dinding di PT Sanabella itu seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya mengenai presentasi laporan akan dilanjutkan oleh partner saya, Ingrid Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Bella Pratama akan menjelaskan laporan resmi jurnal modul 4 yaitu simulasi model sistem dinamik produksi rak dinding PT Sania Bella berbasis software Stella. Nah, di sini abstrak yaitu PT Sania Bella merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furnitur yang memproduksi rak dinding. Optimasi bahan baku dibutuhkan, serta pemodelan sistem pada PT Sania Bella sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat membuat dan menghasilkan produk yang optimal berdasarkan permintaan konsumen yang meningkat dengan menerapkan sistem produksi make to stock. Nah, dalam penelitian ini mensimulasikan proses produksi rak dinding. Permasalahan yang terjadi yaitu produksi rak dinding, di mana proses produksinya itu memiliki banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam sistem perencanaan kapasitas produksi. Metode simulasi yang digunakan adalah simulasi sistem dinamik dengan menggunakan software Stella. Nah, dari hasil output itu diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember jumlah persediaan multiplex itu mampu memenuhi permintaan yang ada, di mana banyaknya atau peningkatan jumlah permintaan rak dinding harus diimbangi dengan banyaknya atau peningkatan jumlah stok multiplex agar produksi menjadi maksimal. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi di sektor industri juga semakin pesat. Masyarakat tidak terlepas dari penggunaan berbagai barang ataupun jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Produk dan jasa yang tersedia ada yang digunakan secara langsung dan ada juga yang diolah kembali. Ketersediaan produk dalam masyarakat tidak terlepas dari sebuah proses produksi dan operasi. Menurut Juliantri 2020. Fungsi produksi ditetapkan oleh teknologi yang tersedia, yaitu hubungan masukan atau keluaran untuk setiap sistem produksi adalah
Fungsi dari karakteristik alat teknologi, peralatan, tenaga kerja, bahan, dan sebagainya yang dipergunakan perusahaan menurut Lestari 2020. Permasalahan persediaan dan tingkat pemenuhan permintaan menjadi isu dalam setiap proses perencanaan sistem produksi di perusahaan. Pemodelan sistem dinamis dipilih untuk memodelkan kondisi sistem produksi dalam menentukan strategi jangka menengah. Sistem dinamis sangat tepat untuk menstimulasikan kebijakan dan mengevaluasi kondisi sistem produksi menurut Karina 2022. Di sini PT Sania Bella merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Produk utama yang diproduksi adalah rak dinding. Bahan baku utamanya adalah multiplex. Kegiatan produksinya dilakukan dengan menerapkan sistem make to stock. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan seringkali mengalami kelebihan permintaan atau bahkan permintaan yang berubah-ubah. Dengan adanya peningkatan permintaan, maka perusahaan juga berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut, yang mana bahan baku pun harus diimbangi dengan jumlah permintaan konsumen untuk memenuhi proses produksi supaya semua permintaan dapat terpenuhi. Masalah yang dialami PT Sania Bella dapat disimulasikan dengan sistem dinamik menggunakan software Stella. Selanjutnya, simulasi merupakan tahapan di mana model yang didesain akan dijalankan menggunakan simulasi komputer. Seluruh variabel yang terdapat pada konsep akan diberi persamaan matematis sehingga bisa menghasilkan output simulasi seperti perubahan yang dibuat skenario-nya menurut Ramadan dan Suryani 2020. Nah, Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek menurut Univa 2018. Maka dengan mensimulasikan jumlah permintaan konsumen dengan produksi yang dihasilkan dan dengan mempertimbangkan bahan baku menggunakan software Stella, maka permasalahan yang dihadapi PT Sania Bella akan dapat diatasi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, maka metodologi penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan software Stella. Selanjutnya itu tahap pengumpulan data, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada data jumlah permintaan, data persentase peningkatan pemakaian, data persentase penurunan daya beli, data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data stok rak dinding, data konsumsi, data produksi, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok multiplex, data persentase kecacatan bahan baku, data persentase peningkatan produksi rak dinding, dan juga data hasil produksi rak dinding. Sebenarnya data yang digunakan pada tahap pengumpulan data itu yaitu jumlah permintaan sebanyak 4.000, stok bahan baku 7.000, persentase penurunan 3%, persentase peningkatan pemakaian 7%, peningkatan produksi yaitu 3%, persentase kerusakan yaitu 4%. Data ini merupakan data real persediaan bahan baku multiplex. Selanjutnya yaitu model simulasi persediaan multiplex. Di sini diketahui bahwa jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh penurunan daya beli dan juga peningkatan pemakaian. Untuk penurunan daya beli itu dipengaruhi oleh persentase penurunan, dan untuk peningkatan pemakaian itu dipengaruhi oleh persentase peningkatan pemakaian. Nah, selanjutnya di sini ada stok rak dinding dipengaruhi oleh konsumsi rak dinding dan juga produksi rak dinding. Untuk konsumsi rak dinding ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Sedangkan produksi rak dinding ini dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan bakunya. Selanjutnya ada stok multiplex, di sini dipengaruhi oleh produksi rak dinding dan juga bahan baku serta produksi multiplex. Di sini bahan baku rusak itu dipengaruhi oleh persentase kerusakan dan juga produksi multiplex itu dipengaruhi oleh persentase peningkatan produksi multiplex. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Di sini merupakan flowchart penelitian dimulai dari studi pustaka, studi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk penjelasan langkah-langkah pemecahan masalahnya yaitu yang pertama itu ada mulai. Selanjutnya survei lapangan itu untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di perusahaan PT Sania Bella, meliputi kegiatan observasi dan juga wawancara. Selanjutnya studi pustaka itu dilakukan dengan cara membaca kepustakaan atau literatur. Perumusan masalah itu agar permasalahan itu tidak melebar terlalu jauh. Selanjutnya tujuan penelitian itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian agar tujuannya diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya pengumpulan data yaitu seperti disebutkan sebelumnya itu pengumpulan data merupakan data sekunder. Terdapat 13 data yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya
verifikasi dan validasi. Tahap ini dilakukan analisis data yang diolah pada software Stella untuk mengetahui hasil simulasi produksi pada PT Sandia Bella. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kajian teori. Untuk kesimpulan dan saran, di sini pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian serta usul atau pendapat dari peneliti. Yang 10 yaitu selesai tahap terakhir dari seluruh proses penelitian serta penutup dari penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu validasi model. Di sini ditampilkan grafik model simulasi persediaan multiplex. Pada grafik di atas itu dapat disimpulkan bahwa mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, persediaan rak dinding mampu memenuhi jumlah permintaan konsumen yang selalu mengalami kenaikan setiap bulannya, di mana ditunjukkan oleh grafik berwarna biru yang persediaan mengalami kenaikan karena permintaan dari konsumen mengalami kenaikan, yang ditunjukkan pada grafik stok multiplex jumlahnya selalu tersedia melebihi jumlah permintaan. Terdapat pula grafik stok rak dinding yang mengalami kenaikan karena adanya permintaan konsumen, konsumsi rak dinding, dan grafik produksi rak dinding berada di bawah grafik jumlah permintaan yang ditunjukkan dengan grafik garis warna biru sehingga mampu mencukupi proses produksi dan dapat terus dilakukan. Selanjutnya yaitu table pad, model simulasi persediaan multiplex. Di sini analisanya pada produksi rak dinding dengan bahan baku yang digunakan adalah multiplex dengan komposisi 100%. Berdasarkan tabel di atas itu, sehingga pada akhirnya diketahui bahwa jumlah permintaan rak dinding yang berbahan multiplex pada bulan Januari sama dengan bulan Desember berbanding lurus dengan stok rak dinding dan stok multiplex. Artinya, banyaknya atau peningkatan jumlah permintaan rak dinding harus diimbangi dengan banyaknya atau peningkatan jumlah stok multiplex. Semakin banyak jumlah permintaan rak dinding, maka harus diikuti dengan semakin banyak pula stok bahan baku multiplexnya, begitu pula sebaliknya. Nah, di sini diketahui dari bulan Januari sampai dengan Desember, jumlah permintaan itu mengalami kenaikan. Nah, di sini stok multiplex, stok rak dinding, konsumsi rak dinding, dan juga produksi rak dinding di sini juga mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah permintaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil output running simulasi di sistem, itu dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember, jumlah permintaan multiplex sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku multiplex mencukupi permintaan yang ada untuk proses produksi sehingga produksi dapat terus dilakukan. Diketahui pula, jumlah permintaan rak dinding pada bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok rak dan stok multiplex, artinya banyaknya atau peningkatan jumlah permintaan rak dinding harus diimbangi dengan banyaknya atau peningkatan jumlah stok multiplex, di mana semakin banyak jumlah permintaan rak dinding, maka harus diikuti dengan semakin banyak pula stok bahan baku multiplexnya. Begitu pula sebaliknya. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa simulasi sistem dinamik yang diterapkan pada PT Sandia Bella itu berjalan dengan baik sesuai tujuan, sehingga dapat disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian menggunakan sistem atau metode serupa untuk mengatasi permasalahan serupa, yakni mengenai simulasi sistem produksi untuk mengetahui mengenai ketersediaan bahan baku suatu produk dengan jumlah permintaan produk. Sekian penjelasan mengenai laporan resmi jurnal dari kelompok 46. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.